Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersama kita. Kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Selasa 18 Desember 2012 hadir membersamai Anda dalam program Mari Berbahasa Arab. Dan tentu untuk Anda saudara mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271 661 749 atau di SMS 081 393 89000. Dan alhamdulillah saudaraku telah hadir narasumber yang akan bersama kita di kesempatan malam hari ini. Ada beliau Ustadz Tamim Ayis LC. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Dan juga hadir ada adik kita dari SMA MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semua ini ya malam hari ini? Alhamdulillah. Ya, saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami akan untuk Anda saudaraku yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 081 393 89000. Dan baik saudaraku, sebagai mukadimahnya di kesempatan malam hari ini kita akan dengarkan bersama paparan awal dari beliau Ustadz Tamim Ayis. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara, dalam pertemuan yang telah lewat, kita pernah membicarakan tentang bagaimana kita menjamakkan hadza dan kemudian bagaimana pula kita menjamakkan kata huwa, dhamir yang berlaku untuk dia laki-laki. Kemudian pada saat yang sama kita juga telah berlatih bagaimana menyesuaikan fi'il madhi dengan jamak. Baiklah, pada kesempatan malam ini saudara, kita akan membicarakan tentang bagaimana kita menjamakkan hadhihi. Ya. Baiklah, saya akan menggunakan papan tulis. Jadi kita akan bicara bagaimana menjamakkan hadhihi. Jadi kalau saya bicara hadhihi talibatun, ini sekedar contoh. Hadhihi talibatun. Bagaimana kita menjamakkan? Kalau dalam pertemuan sebelumnya, saudara, kita telah membicarakan tentang bagaimana kita menjamakkan kata hadza talibun. Nah, pertemuan sebelumnya sekali lagi kita membicarakan hadza talibun. Dan kita ketemu jamaknya adalah haula'i tullabun. Ya. Kita membicarakan itu bahwa jamaknya adalah haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Nah, sekali lagi kita tahu bahwa hada dijamakkan dengan haula'i. Hal yang perlu saudara ingat adalah bahwa jamak haula'i ini dari hada berlaku bagi isim yang berakal. Jadi berlaku bagi isim yang berakal. Jadi menjamakkan hada menjadi haula'i ini berlaku bagi isim yang berakal. Jadi bukan isim yang tidak berakal. Jadi kalau nanti isimnya tidak berakal itu lain lagi. Kita yang sedang kita bicarakan adalah isim yang berakal. Jadi hadza talibun. Maka jamaknya adalah haula'i tullabun. Kalau hadza muslimun, maka jamaknya adalah haula'i muslimuna. Dan sekarang sekali lagi kita sedang membicarakan hadhihi dan bagaimana menjamakkannya. Kita membicarakan ini hadhihi talibatun. Bagaimana bentuk jamaknya? Kita katakan haula'i
talibatun. Intinya saudara, kalau kita menjamakkan hadihi menjadi haulai, perhatikan, intinya adalah baik hadihi maupun hada memiliki bentuk jamak yang sama, yaitu haulai. Sekali lagi perlu saya tegaskan, menjamakkan hadihi dan hada menjadi haulai hanya berlaku pada isim yang berakal. Kita tidak mungkin mengatakan misalnya haulai kutubun, haulai aklamun, tidak. Kita hanya mengatakan haulai muslimuna, haulai tullabun, haulai fallahuna, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa kita menemukan baik hadihi maupun hada jamaknya adalah sama, yaitu haulai. Kapan itu? Apabila yang ditunjuk itu adalah isim yang berakal. Jadi yang tidak berakal kayak meja, saya tidak mungkin mengatakan haulai makatibu, itu salah. Ya, atau haulai masajidu, itu salah. Yang benar adalah haulai muslimuna. Ya, ini sehingga sangat mungkin saya mengatakan hadihi talibatun wa hada talibun. Saya mengatakan haulai talibatun wa haulai tullabun. Nah, nanti kita pada saatnya juga akan membicarakan di luar ini. Pembicaraan kita di luar ini adalah bahwa untuk yang tidak berakal, dan untuk yang tidak berakal, kita akan menghukuminya sebagai mu'annas. Maka kalau saya mengatakan kalamun, saya pegang ini, kalamun. Kalau saya menjamakkan, jamaknya adalah aklamun. Kalamun. Ini bullpoint. Kalamun. Kalau saya mengatakan hada kalamun, kata hada, setelah saya jamakkan kalamun, kalamun ini tidak berakal. Maka saya akan memperlakukan kayak mu'annas. Saya kemudian mengatakan hadihi aklamun. Kalau saya ketemu dengan sabburatun, di sini satu, tapi saya ingin menjamakkan hadihi sabburatun. Saya akan mengatakan dalam bentuk jamaknya bukan haulai sabburatun, bukan, tapi saya akan mengatakan hadihi sabburatun. Kenapa? Karena ini tidak berakal. Atau ketemu dengan mobil, hadihi sayyaratun. Kalau saya ingin menjamakkan, saya tidak mengatakan haulai sayyaratun, tapi saya mengatakan hadihi sayyaratun. Gantian, saya ketemu dengan jamak dari al-ukht adalah akhwat. Saya mengatakan hadihi ukhtun. Jamaknya adalah haulai akhwatun. Saya tidak mengatakan hadihi akhwatun, tidak. Saya mengatakan haulai karena ini berakal. Kalau saya ketemu dengan mudarrisah, hadihi mudarrisatun, saya akan menjamakkan dengan haulai mudarrisatun. Saudara, saya pikir bisa difahami sekali lagi bahwa hada dan hadihi dan bentuk jamaknya adalah haulai. Kapan itu? Kalau yang ditunjuk sekali lagi adalah isim yang berakal. Sementara kalau tidak berakal, saudara, kita bisa menggunakan bagaimana kita memperlakukannya sebagai perlakuan mu'annas. Kita akan menggunakan hadihi. Jadi kita akan menggunakan hadihi. Jadi hadihi sabburatun, hadihi makatibu, haulai muslimatun, haulai muslimuna. Jadi ini sekedar mukaddimah, mudah-mudahan difahami. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi semua. Ya, baik, terima kasih sebagai mukaddimahnya. Dan saudaraku mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, silahkan 0271 6381123 atau di SMS 081 39389.000 atau juga dari adik-adik SMMTA. Silahkan kalau memang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada beliau, Ustadz Tamim ISLC. Baik, ini ada pertanyaan minggu yang lalu ini, Ustadz. Coba
coba kita coba kita jawab terlebih dahulu Ustaz ya. Yang pertama, Ustadz, apa bedanya kum dengan hum dan bagaimana cara atau rumus supaya bisa menghafalkan jamak dari mu'anas? Dari Siti yang ada di Bekonang ini Ustadz. Silakan. Ya, yang pertama tadi kum dengan hum. Ya. Ya, perhatikan, saya akan menggunakan papan tulis. Saudara, penanya maupun yang lain, kita perhatikan bahwa dhamir itu jumlah totalnya, dhamir atau kata ganti atau jamaknya adalah dhamair. Kata ganti itu jumlahnya ada 14. Kata ganti jumlahnya ada 14. Dan ada perbedaan antara kum dengan hum. Kalau kum ini untuk orang kedua, kata ganti orang kedua laki-laki jamak. Ini menariknya di bahasa Arab kita bisa detail begini. Kata ganti orang kedua laki-laki dan jamak. Jadi jumlahnya lebih dari 2. Jadi kalau ini kum itu kata ganti orang kedua. Orang kedua itu ya sekitar Anda berdua dan kalian. Kum ini kata ganti orang kedua laki-laki dan bentuknya jamak, artinya lebih dari 2. Kemudian hum itu adalah kata ganti orang ketiga laki-laki dan jamak. Kata ganti orang ketiga laki-laki dan jamak. Kalau kita bicara tentang kata ganti orang ketiga, itu ya dia, itu kemudian dia berdua, kemudian mereka. Hum ini adalah laki-laki lebih dari 2 dan sebagai kata ganti orang ketiga. Maka kum biasanya diartikan kalian dan hum biasanya diartikan mereka. Nah, yang perlu diketahui bahwa kum itu adalah dhamir muttasil. Dia tidak ada di depan. Dia tidak bisa berdiri sendiri, kata kum ini. Kum sekali lagi nggak bisa berdiri sendiri. Dia mesti nyambung dengan yang lain. Jadi kalau kita cari di susunan kata ganti, kum ini kita nggak akan ketemu. Karena biasanya kita menghafal kata gantinya kan huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Nah nanti kum itu kita nggak ketemu. Kum ini adalah dhamir muttasil. Dia itu dhamir yang memang harus bersambung dengan kata lain sebelumnya. Harus ada kata lain. Kalau misalnya begini, saya melihat kamu, ra'aitukum. Nah, saya telah melihat kamu, Anda semuanya, ra'aitukum. Saya tidak mengatakan ra'aitu antum. Nah, ini awalnya bentuk dhamir munfasilnya ini adalah antum. Kalau antum bisa berdiri sendiri, antum, gitu ya. Bisa di depan, antum, begitu ya. Tapi kalau kum, dia harus nyambung dengan kata sebelumnya. Kalau misalnya saya juga mengatakan assalamu alaikum. Nah, aneh ya. Jadi saya tidak mengatakan assalamu ala antum. Nah, begitu itu salah ya. Ini karena kita antum itu dhamir munfasil. Artinya dhamir ini bisa berdiri sendiri tanpa harus nyambung dengan yang lainnya. Dan kum ini harus nyambung dengan kata sebelumnya. Misalnya saya mengatakan, di mana rumah kalian semua? Aina baitukum, kan begitu ya. Aina baitukum. Saya tidak mengatakan aina baitu antum, tapi aina baitukum. Kemudian hum ini
posisinya selain sebenarnya hum ini ya posisinya hum itu yang pertama jadi domir munfasil itu bisa hum karena memang ada hum, huwa, huma, hum. Tetapi kalau dikaitkan dengan kum tentu posisinya adalah domir mutasil. Aina baituhum, di mana rumah mereka? Man ustaduhum, siapa guru mereka? Kan begitu. Kan? Ana ra'aituhum, saya tadi telah melihat mereka, kan begitu. Ini bedanya kum dengan hum. Jadi kalau kum itu kata ganti orang kedua, kalau hum kata ganti orang ketiga. Kemudian tentang yang kedua yaitu jamak. Jamak apa tadi? Jamak muannas. Jamak muannas, ya. Untuk urusan jamak ini saya sarankan agar dihafal. Jadi saya sarankan betul agar dihafal karena kalau nggak dihafal juga susah, kan? Jadi banyak dihafal begitu ya. Karena ya bahasa itu prinsipnya adalah bagaimana mendengar dan kemudian menirukan pendengaran itu. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian di belakangnya kita coba sapa Ustadz. Ustadz, apa artinya dan bagaimana penggunaan kata anifan? Ya, tapi sebelumnya ada line telepon, coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Uminur di Matese. Ya, silakan Uminur di Matese. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau praktek ini, Ustaz. Ya, silakan Ibu bisa dibuka di halaman 74, Ibu. 74, ya sudah, Ustaz. Coba dibacakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu kan merubah jadi hadihi bintun menjadi haula'i banatun. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi tolibatun, haula'i tolibatun. Hadihi mutarrisatun, haula'i mutarrisatun. Hadihi tabibatun, haula'i tabibatun. Hadihi muslimatun, haula'i muslimatun. Hadihi zaujatun, haula'i zaujatun. Ya, terima kasih Ibu. Ya, mau tanya dikit. Silakan. Ya, silakan. Ya, kalau misalkan ini hada dan hadihi ini sama. Kalau misalkan nanti dari sautil lainnya apa juga sama jamaknya? Untuk dalika itu nanti kita akan masuk di sini, tapi sekedar pemberitahuan aja. Dalika itu nanti ada lagi? Tapi sebelum dijawab. Ya, itu dulu, Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali dijawab tadi tentang dalika. Untuk dalika nanti jamaknya adalah ulaika. Nah, sekali lagi yang perlu diingat, jamak yang sedang kita pelajari ini berlaku untuk isim yang berakal. Sementara yang tidak berakal, nanti dalikanya ya berubah menjadi tilka. Wallahu a'lam. Ya, baik, demikiannya. Kemudian ini barangkali coba kita sambungkan untuk pertanyaannya ini, Ustaz. Ada pertanyaan begini, Ustaz. Maksudnya tidak berakal itu apa, Ustaz? Maksudnya barangkali ada sambungannya ini, Ustaz. Ya. Begini. Maksudnya tidak berakal itu begini. Jadi kalau ballpoint itu kolamun, dia tidak berakal. Ya, kalau manusia itu mesti berakal gitu lah. Jadi ini akan lebih penggunaan bahasa ini akan lebih tepat gitu. Jadi kalau kita mengatakan hewan itu tentu tidak berakal, disebut begitu. Jadi nanti kalau misalnya saya mengatakan
ballpoint ini kalamun, jamaknya adalah aklamun. Saya tidak boleh menggunakan ungkapan haulai aklamun, karena ballpoint ini saudara tidak berakal. Nah, tetapi kalau saya kemudian mengatakan misalnya rajulun. Nah, rajulun. Rajulun itu saya mengatakan hada rajulun. Hada rajulun. Jamaknya adalah rijalun. Perhatikan rajulun. Itu berarti berakal, orang laki-laki kan begitu. Jamaknya rijalun. Maka saya mengatakan haulai rijalun. Tapi gentian saya menggunakan rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Jamaknya adalah arjul. Kaki tidak berakal. Yang berakal itu orangnya. Maka hadihi rijlun jamaknya jadi hadihi arjulun. Ya, wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya coba kita sapa yang tadi Ustaz. Ustadz, apa artinya dan bagaimana penggunaan kata anifan? Saya kemullah. Anifan itu artinya tadi. Jadi tadi itu ya kita gunakan sebelum kita menceritakan sesuatu sebelum kita ngomong. Jadi masa itu masa sebelum kita berbicara sekarang, itu anifa. Ra'aituhu anifa. Saya lihat tadi. Hal akalta, naam, akal tu anifa. Artinya sebelum sekarang. Wallahu a'lam. Artinya tadi ya. Sesuatu yang itu terjadi sebelum sekarang. Ya, demikian ya kata anifan. Kemudian untuk selanjutnya dari Bapak Mujianto yang ada di Tanon, Ustadz, apa yang dimaksud dengan mudhof ilaih? Mudhof ilaih begini. Jadi kalau di dalam cara yang paling gampang untuk memahami mudhof ilaih itu begini. Bagaimana kita merangkai dua kata yang seringkali kata ini berarti kepemilikan. Misalnya begini, saya punya kata kolamun, artinya pena, sebuah pena. Kemudian saya punya kata al-mudarris, Pak Guru, al-mudarrisu. Maka perhatikan bagaimana saya menyusunnya. Ini kemudian susunannya menjadi qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Perhatikan kata yang pertama itu namanya mudhof. Di sini qalam namanya mudhof. Dan al-mudarris kata yang kedua namanya mudhof ilaih. Jadi sekedar contoh, saya punya kata babun, artinya sebuah pintu. Dan saya punya kata faslun. Kalau saya mengatakan pintu sebuah kelas, saya akan mengatakan babu faslin. Babu faslin. Kata yang pertama ini namanya mudhof. Dan kata yang kedua adalah mudhof ilaih. Contoh lagi, kalau saya mengatakan saya memiliki kata imamun. Semua tahu kata imamun. Kemudian saya punya kata al-masjidu. Semua tahu ya, al-masjid. Kalau saya ingin merangkai imam masjid, imamnya masjid, begitu ya, saya akan mengatakan imamul masjidi. Ya. Kata yang kedua saudara, selalu dibaca i'rabnya jar. Imamul masjidi. Kata yang pertama disebut dengan mudhof, imam itu mudhof, dan kata yang kedua al-masjidi mudhofun ilaih. Contoh lagi. Contoh nah, kalau saya mengatakan misalnya kata ro'isun itu artinya kepala, bukan kepala anggota badan, bukan. Kalau anggota badan, kepala itu namanya ro'sun. Ini ro'isun, ketua artinya. Ro'isun. Kalau saya mengatakan
ketua, dan saya punya kata lain yaitu kelas. Kata yang kedua, kelas itu al-faslu. Kalau saya mengatakan ketua kelas, maka itu bunyinya ra'isul fasli. Dan sekali lagi yang kedua selalu dibaca jar. Yang pertama mudhaf, kata yang kedua adalah mudhafun ilaih. Itu barangkali mudah-mudahan bisa difahami. Ya, demikian ya tentang kata mudhaf ilaih. Silakan kembali kami ingatkan untuk Anda saudaraku yang bergabung 0271 661 749 atau di SMS 081393809000. Baik, coba kita sapa kembali. Ustadz, apakah dalam bahasa Arab ada kata zakalun? Kalau ada, apa artinya, Ustadz? Terima kasih dari Iko di Purwo tadi. Nah ini, saya nggak tahu ini jawaban. Ini saya nggak tahu. Ada nggak? Ya, tidak ada ya, belum tahu ya. Saya nggak tahu. Kata itu bisa jadi ada, tapi ketidaktahuan saya itu bukan berarti kata itu tidak ada. Ya. Bisa dipahami ya. Saya tidak tahu apakah kata ini ada atau tidak, tapi sekali lagi ketidaktahuan saya bukan berarti kata ini tidak ada. Ya. Kemudian langsung di belakangnya atau barangkali dari adik-adik SMM ada yang bertanya ini? Silakan. Ya, silakan. Yang saya tanyakan masalah haulai dan ulaika tadi. Jadi tadi saya menyimpulkan bahwa haulai dan ulaika itu nanti bisa masuk ke isim isyarah dan apa namanya? Isim mausul. Bisa nggak? Nggak bisa. Terima kasih pertanyaan saya. Begini. Ya, bagaimana? Kata isim, jadi kalau isim isyarah itu haulai dan ulaika itu isim isyarah. Tetapi untuk isim mausul yang digunakan di sekitar ini adalah alladzi, allati, alladhani, allatani, allai, dan alladzina. Atau ada satu lagi allati dan allai. Ya. Allahu a'lam. Jadi kalau misalnya perhatikan ketika kita mengatakan haulai itu kok bisa jadi isim mausul? Padahal kita boleh mengatakan haula'il ladina, ulaika, bisa juga toh begitu, ulaikal ladina. Wallahu a'lam. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami atau barangkali masih ada feedback. Cukup ya. Ya. Kemudian kita coba sapa kembali Ustaz dari Pak Amin yang ada di Magetan. Mau tanya Ustaz, kata kola itu asalnya dari koala atau koyila? Silakan Ustaz, bagaimana Ustaz? Atau yang betul bagaimana Ustaz? Ya. Ini kata ini kalau melihat akar katanya, tentu kata ini dari kowala, bukan koyala atau koyila, bukan, tapi kowala. Dan itu dibuktikan ketika kita menemukan masdarnya, kita akan menyebut huruf wawu, kaulan, dan ketika kita ketemu dengan apa fi'il mudhari'nya, kita juga menyebut wawunya, yaqulu, qala yaqulu qaulan. Ini membuktikan bahwa huruf yang ada di tengah itu adalah waw. Nah, itu tentu akan berbeda dengan ba'a. Ya, ba'a yang artinya menjual atau membeli, dan jual beli itu ba'a, ya toh? Ini kita ketemu dengan ba'a, menjual. Nah, ini kita ketemu ba'a yabi'u bai'an. Nah, ini berarti ba'a itu berasal dari baya'a. Nah, bukan bawa'a. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita. Kemudian untuk selanjutnya kita sapa
dari Pak Haryono yang ada di Pacitan ini, Ustaz. Mengapa kata ja'u tidak memakai alif padahal jamak? Seperti dalam surat An-Nur ayat 13. Bagaimana, Ustaz? Ya. Perhatikan, mohon maaf. Tulisan Quran itu rasm Utsmani seperti itu. Tetapi ketika kita bicara tentang bahasa Arab yang sedang kita pelajari, kita sedang membicarakan rasm imla'i. Kita sedang membicarakan rasm imla'i. Kalau kita tambahi dengan alif. Ini. Rasm Utsmani itu hal yang yang kita ikutilah begitu. Al-Qur'an apa adanya. Termasuk bagaimana Anda tahu, saudara, pada kata walaili misalnya. Pada kata walaili itu di dalam rasm Utsmani lamnya cuma satu. Saya tuliskan begini. Jadi pada rasm Utsmani lamnya satu. Kalau kita menulis walaili di rasm Utsmani cukup begini. Tetapi di dalam rasm imla'i artinya kita belajar bagaimana menulis di luar Quran. Nanti tulisannya begini, saudara. Nah, itulah makanya orang-orang masih membicarakan boleh enggak menulis Al-Quran dengan rasm imla'i, dengan teori imla kita, boleh enggak? Orang-orang membicarakan masalah itu. Dan bahkan di tengah Al-Quran kita ketemu dengan tulisan nunzi yang tulisannya begini. Nunnya ada di sini. Kesan yang terjadi, nunnya hilang. Nunnya jatuh kemudian ditambahkan. Tapi begitulah tulisannya. Nunzi. Nunnya ada tambahannya. Ini di rasm Utsmani. Dan kalau sudah bicara tentang Al-Quran, kita memang harus kembali kepada ahlinya, kan begitu. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Mudah-mudahan dapat dipahami ini untuk saudara kita. Kemudian di belakangnya coba kita sapa dari Fityaningsih yang ada di Sumber Lawang. Mau tanya, Ustaz, bagaimana cara menjamakkan objek yang tidak berakal? Terima kasih. Nah, di sini objek itu sekali lagi isim yang tidak, isim itu tidak semuanya harus mengikuti aturan jamak tertentu. Seperti kita bicarakan sebelumnya, saudara, bahwa jamak itu ada jamak salim. Bentuk jamak salim itu adalah jamak yang beraturan. Ya. Ini bisa mudzakkar salim dan bisa muannats salim. Beraturan. Nah, bentuk beraturan ini bisa diteorikan. Tapi apakah dengan teori itu kita selesai menjamakkan? Ya, perhatikan. Sekedar kata talibatun. Jamaknya adalah talibatun. Itu masuk beraturan. Dan ini muannats salim. Tetapi saudara, gantian kita mengatakan talibun. Kita tidak mengikutinya dengan jamak mudzakkar salim secara beraturan. Kita tidak mengatakan talibuna, tidak. Tapi kita menjamakkan tulabun. Ini juga berakal. Dan lagi, kita menjamakkan misalnya dokter. Dokter itu berakal. Tobibun. Kalau nggak berakal nggak jadi dokter dia. Dokter, tobibun. Jamaknya adalah atibba'u. Nah, perhatikan bagaimana atibba'u. Kita tidak mengatakan tobibuna. Artinya apa? Hal-hal seperti ini, saudara, baik berakal maupun tidak, kita harus harus banyak-banyak mempelajarinya. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengar. Tanpa membaca dan mendengar, kita bisa jadi nggak ketemu jamaknya. Lagi, rajulun, saya katakan ini jelas berakal. Kita tidak menjamakkan rajuluna, tapi kita menjamakkannya rijalun. Sebagaimana ada di ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna. Kemudian misalnya lagi mudarrisun. Ini adalah guru. Jamaknya mudarrisuna. Sementara ustadzun, jamak kita akan mengatakan asatidatu.
Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita di kesempatan malam hari ini. Barangkali kami ingatkan kembali untuk Anda saudaraku pendengar di manapun Anda berada yang bergabung 0271661749 atau di SMS 081393809000. Baik, coba kita sapa Ustadz. Saya minta beberapa kata berikut ini dalam tulisan Arab dan artinya yang benar ini Ustaz. Kata astaghfirullahaladzim, insyaallah, masyaallah, syukran lillahi ta'ala, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Begitu tulisannya Ustaz. Maunya gimana? Gimana? Maunya gimana tulisan? Ini tulisan yang benar dan artinya begitu. Tulisan yang benar. Yang pertama apa? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah, saya pikir itu hurufnya adalah hamzah, kemudian sin, kemudian ta, kemudian ghin, kemudian fa, kemudian ra. Astaghfiru. Kemudian kata yang kedua adalah Allah, lafdzul jalalah, Allah, dan kita tahu bagaimana menulisnya. Allah. Astaghfiru Allah. Kemudian yang kata belakang adalah al-azim, dari kata al-azim. Ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Alif lam, kemudian ain, kemudian dha setelah huruf ta. Dha, kemudian ya, kemudian mim. Al-azima. Astaghfirullah al-azima. Juga silahkan kembali untuk adik-adik SMA Anda. Barangkali kalau memang ada pertanyaan silahkan bisa langsung diajukan kepada beliau Ustadz Tamim Ayes. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz yang sempat tertunda tadi tentang kata-kata tadi Ustadz. Astaghfirullahaladzim tadi sudah, kemudian insyaallah, masyaallah, syukran lillahi ta'ala, dan jazakallahu khair. Silakan Ustadz. Saudara, kita lanjutkan. Setelah astaghfirullahaladzim, begitu ya harokatnya. Kemudian kata selanjutnya tadi insyaallah. Insyaallah. Kata ini insyaallah. Ini terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama adalah in, hamzah dan nun, in. Kemudian kata yang kedua adalah sya'a, dan kata yang ketiga adalah Allah. Kata in sya'a, in biasa huruf ini in sya'a jika menghendaki begitu. Allahu Allah jika Allah menghendaki. Jadi sekali lagi insyaallah itu dari 3 kata. Satunya in, satunya sya'a, dan satunya Allah. Allahu lafdzul jalalah. Kemudian yang ketiga Masya Allah. Masya Allah. Ini juga terdiri 3 kata. Ma artinya apa? Sya'a menghendaki, dan kata yang ketiga Allahu. Masya Allahu. Jadi ma sya'a. Kemudian sekali lagi ma sya'a dan Allahu. Kemudian selanjutnya syukran lillahi ta'ala. Syukran lillahi ta'ala. Kata ini yang pertama syukran. Nah, biasa yang kita lupakan adalah tanwin nasab ini. Syukran. Untuk menulis syukran itu belakang setelah ra tambahi dengan alif. Syukran. Shin, kaf, ra dan alif. Syukran. Kemudian lillahi. Lillahi ini sejatinya 2 kata. Lillahi dari lam sendiri, kemudian ditambah Allah lafdzul jalalah. Lillahi. Tapi penulisannya saudara, lillahi itu lam dan ha. Lillahi. Kemudian ta'ala. Ta'ala ini artinya maha tinggi. Ta'ala.
hurufnya adalah ta, ain, kemudian alif, kemudian lam, kemudian alif layyinah. Ta'ala. Allahu a'lam. Lanjutnya. Jazakallahu khair. Jazakallahu. Ini yang benar adalah jazakallahu khairan. Jazaka. Jazaka. Ini terdiri dari 4 kata awalnya. Tapi nanti dalam penulisannya yang terpisah itu 3 kata ya. Jazaka. Jazakallahu khairan. Jazaka Allahu khairan. Jazaka, kata jazaka dari kata jaza dan kemudian objeknya adalah Anda. Untuk penulisannya jazaka. Di sini alif yang awalnya berbentuk huruf ya berubah menjadi alif biasa. Jazaka, jim, za, alif dan kaf. Jazaka. Jazaka. Kemudian Allahu biasa dan kemudian khairan. Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, demikian tadi ya untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya coba kita sapa ini Ustadz, apa artinya kata al-bawaqih, Ustadz? Al-bawaqih. Begitu Ustadz tulisannya, tertulis seperti itu. Al-fawaqih atau al-bawaqih? Ini tulisannya al-bawaqih. Tidak ada Ustadz ya? Sekali lagi ini kurang jelas artinya karena memang tertulis di sini tertulis dalam tulisan bahasa Indonesia begitu Ustaz. Iya. Kemudian coba kita sapa kembali Ustaz, barangkali di belakangnya. Setelahnya coba kita sapa Ustaz, mau tanya Ustaz, apakah salamun alaikum itu bentuk nakiroh dan hukumnya naat man'ut, dan kenapa alaikum itu bentuknya naat? Tolong dijelaskan Ustaz. Salamun alaikum. Begini, kalau kita bicara tentang ini, kita akan membicarakan bahwa kalau jumlah setelah ini jumlah setelah ma'rifat itu adalah, sekali lagi, jumlah setelah ma'rifat itu adalah hal, tetapi jumlah setelah nakirah adalah na'at atau sifat. Ya, wallahu a'lam, itu jawabannya. Demikian ya, mudah-mudahan dapat bicara itu tentang salamun alaikum begitu. Kemudian Ustadz, bagaimana pengertian dari isim mankus dan bagaimana contohnya Ustadz? Apa ini Ustadz? Silakan. Saudara, pembicaraan tentang ini seperti pernah kita bicarakan dalam masalah isim maksur, dan kita sekarang ketemu dengan isim mankus. Isim mankus itu jadi isim mankus itu adalah kalau isim maksur itu yang belakangnya adalah alif. Isim maksur itu belakangnya alif. Nah, ada isim lain yaitu yang belakangnya ya. Tentang pembicaraan tentang masalah ini, insya Allah kita akan bicarakan pada waktunya, karena ini terkait dengan masalah bagaimana kita memberikan i'rab. Jadi masalahnya bukan bagaimana kita mengerti, tapi bagaimana setelah itu kita membicarakan i'rabnya bagaimana. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang bertanya bisa bersabar sedikit sehingga suatu saat nanti kita ketemu dan bagaimana cara memberikan i'rabnya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, artinya nanti akan ada waktunya begitu Sanjay. Sebelum kita lanjutkan, barangkali dari adik SMA Anda ada yang bertanya kembali? Belum? Ya, baik. Coba kita sapa kembali di belakangnya. Ustadz, mohon dikoreksi Ustadz kata berikut.
fa'a ila alfayi fa inna fa'a alfayu fa'a. Silahkan. Ini menarik karena ditulis. Ya. Ditulis dengan huruf Latin sehingga gimana bacanya? Wallahu a'lam. Ya, kurang begitu ini Ustaz ya. Ya, kemudian selanjutnya ini kembali nih Ustaz tentang bahasa ini Ustaz, apa namanya? Mau tanya Ustaz, apa arti latifatul khairiyah dan apa termasuk mudhof ilaih Ustaz? Wah, ini arti jangan-jangan di arti ini nama ini. Nama seseorang barangkali begitu. Jadi kembali. Sangat mungkin dia mudhof ilaih. Kan? Kalau susunannya memang seperti itu. Tapi masalahnya sangat mungkin susunan ini seharusnya adalah al-latifah al-khairiyah. Al-latifah al-khairiyah. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik demikian ya. Kemudian untuk selanjutnya barangkali kami akan kembali untuk Anda saudaraku mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami 0271661749 atau di SMS 081393809000. Kemudian selanjutnya Ustadz, apa yang dimaksud dengan fi'il mu'rab dan macamnya ini Ustaz? Fi'il mu'rab ada atau tidak Ustaz? Begitu terus. Mu'rab. Ya. Saudara, pembahasan fi'il tentang fi'il ini sejatinya bisa agak ini nanti pembahasan tentang fi'il mu'rab perlu kita ingat dulu kata mu'rab. Nah, kata inilah yang menjadi kunci nanti dalam pembahasan selanjutnya. Saya perlu sampaikan di papan tulis tentang bagaimana menggunakan ini mu'rab. Kata ini akan menjadi kata kunci di pembahasan selanjutnya. Kata mu'rab. Mu'rab itu artinya adalah yang bisa di-i'rab, kan begitu. Lawan katanya adalah mabni. Artinya yang selalu tetap. Jadi mu'rab. Mu'rab itu artinya yang bisa di-i'rab, kan begitu. Bisa di-i'rab. Nah, i'rab sendiri Saudara adalah perubahan akhir kata. Kalau kita bicara tentang fi'il, maka perubahan akhir kata itu perubahan akhir kata itu pada fi'il itulah yang disebut dengan mu'rab. Tapi perlu diingat bahwa perubahan akhir kata pada fi'il hanya terjadi pada fi'il mudhari. Hanya terjadi pada fi'il mudhari. Yang saya maksudkan, perhatikan kalau saya mengatakan uridu an azhaba. Saya kepingin pergi. Perhatikan, saya mengatakan azhabu. Saya pergi. Lan azhaba. Saya tidak pergi. Tidak akan pergi. Lam azhab. Saya tidak pergi. Perhatikan. Ini terjadi pada fi'il mudhari. Jadi kata fi'il mudhari sebenarnya adalah yadhabu. Adhabu itu fi'il mudhari ketika tidak berubah. Tapi kemudian kata yadhabu itu bisa berubah menjadi yadhaba, bisa berubah menjadi yadhab. Nah, perubahan inilah yang kemudian dikenali dengan i'rab. Dan fi'il yang bisa berubah seperti ini itu yang kemudian dikenali dengan mu'rab. Dan yang bisa Saudara ini adalah fi'il mudhari. Tentunya ada pengecualian juga di dalam fi'il mudhari.
bahwa fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dia tidak mu'rab, tapi dia mabni. Kata ini yadhhabna, al-muslimatu yadhhabna. Perhatikan, ini bergabung dengan nun niswah. Dia tidak pernah berubah. Lam yadhhabna. Lam yadhhabna. An yadhhabna. Begitu nggak pernah berubah. Inilah makanya yang ada, yang disebut mu'rab, itu adalah yang nanti masuk di mu'rab, itu adalah fi'il mudhari. Namun sekali lagi, meski begitu ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah diantaranya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Itu tidak berubah. Itu mabni. Namanya juga mabni, dia tidak pernah berubah. Yadhhabna. Ya begitu terus, yadhhabna. Dikasih an yadhhabna, dikasih lan yadhhabna, dikasih lam yadhhabna, enggak dikasih apa-apa juga yadhhabna. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita semuanya. Baik. Kemudian coba kita lihat, masih ada pertanyaan nih Ustaz. Ana mau tanya Ustaz tentang pelajaran macam-macam hal ini Ustaz. Saya menemukan pada referensi ada sebuah buku bahwa hal bagian murakkab terdapat jumlah ismiyah dan fi'liyah itu disatukan. Kemudian ditambah satu lagi dengan sibhul jumlah sehingga menjadi 3. Isim zahir, sibhul jumlah dan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah betul? Masalah hal ini jadi masalah hal saudara, ini pembagiannya itu bisa jadi pembagiannya jadi hal yang pertama hal mufrad, apa yang disebut dengan isim zahir. Kemudian jadi hal mufrad. Yang kedua hal jumlah dan hal syibhul jumlah. Hal mufrad itu kayak begini. Hal mufrad. Ja'at talibu mutaakhiran. Itu hal dalam keadaan mufrad. Artinya mufrad itu bukan jamak. Bukan dikaitkan dengan jamak musanna. Mufrad itu artinya dia tidak jumlah begitu ya. Jadi ja'at talibu mutaakhiran, hadarat talibu mutaakhiran. Kata mutaakhiran ini adalah hal mufrad. Kalau kita bicara lagi, hadarat talibu bagian. Hadarat talibu bagian. Ini juga hal mufrad. Nanti ada hal dalam bentuk jumlah. Jadi sekali lagi hal mufrad itu yang dimaksud adalah hal yang bukan jumlah. Ada hal yang kedua jenisnya adalah hal jumlah. Baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ini ternyata ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi hal. Kemudian yang ketiga adalah hal syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Jadi kembali, kalau kita bicara misalnya ya, misalnya hal, kalau kita mengungkapkan hal dalam jumlah fi'liyah, misalnya begini, ja'at talibu yata'akhkharu. Ja'at talibu yata'akhkharu. Tadi saya mengatakan ja'at talibu mutaakhiran. Sekarang ja'at talibu yata'akhkharu. Ja'at talibu yamshi alal qadamain. Atau saya mengatakan ketika hanya butuh mufrad, ja'at talibu masyian. Dan ini dalam bentuk jumlah. Ja'at talibu untuk yang hal dalam bentuk syibhul jumlah, ja'at talibu
Ja'at talibu bil hafilah. Ja'at talibu bil hafilah. Ja'a at-talibu bil hafilah. Wallahu a'lam. Jadi pembagiannya memang ada hal mufrad dan kemudian ada hal jumlah dan kemudian ada yang syibul jumlah. Jadi memang ada 3. Ya, baik. Tampaknya juga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir dari Ustaz untuk kesempatan malam ini. Silakan sebagai kesimpulannya sedikit Ustaz. Ya. Malam ini saudara, kita bicara dengan titik tekan pada bagaimana kita menjamakkan hadihi, dan kita ketemukan bahwa jamak hadihi adalah haulai, tapi sekali lagi ini dikhususkan bagi isim yang berakal. Aku lu matasmaun wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz kebersamaannya kesempatan malam hari ini, dan juga adik-adik SMMTA terima kasih bersamanya. Insyaallah di lain kesempatan kita akan kembali bersama. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Hakim